Saya juga protes Pak, karena saya belum kesana. Belum kesana protesnya karena belum Jangan kesana. Pak, dan nggak mungkin saya bisa setahun berapa kali juga kan gitu. Ya ampun, jangan dinaikin dulu ya Pak ya. Tapi dia bisa berdiri. Iya, Tinggi tapi banget tetap dia. aja nggak bisa Nggak bisa jalan belok. belok, lucu ya. Aku baru tahu ya, nggak bisa dia. Oke, berarti dia normal, setia, Iya, lurus soalnya. lurus aja nggak belok-belok gitu kan ya. Ini merupakan warisan dunia yang dilindungi oleh PBB. Jadi guys, you should know bahwa Taman Nasional Komodo ini udah dijadikan situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991 ya. Taman Nasional tertua di Indonesia ini sudah berdiri sejak 6 Maret 1950 dengan luas 173.000 hektar. Taman Nasional Komodo mencakup beberapa wilayah seperti Pulau Komodonya, Pulau Rinca, dan juga Pulau Padar. Kerawat gue mengganggu sekali. Hai Indonesia, kita balik lagi. Masih sama Duka dan juga ada Ditan Sejarah di Yes. sini. Kita masih mau berbicara tentang, kalau tadi kan di segmen 1 pro dan kontra untuk kenaikan tiket masuk ke Taman Nasional Komodo. Iya, yang ternyata saat ini lagi ditunda dulu. Ya karena kenaikan, banyaknya ditahan protes dulu. itu dari warga masyarakat Indonesia sendiri gitu. Saya juga protes Pak, karena saya belum kesana. Belum kesana protesnya karena belum Jangan kesana. Pak, dan nggak mungkin saya bisa setahun berapa kali juga kan gitu. Ya ampun, jangan dinaikin dulu ya Pak ya. Yap, kita lagi 75.000. ngebahas kali ini spesial mengenai komodonya ya. Kalau bahasa Inggris itu komodo dragon, dia dianggap kayak naga, emang mirip sih sama naga. Gambar naga sama kepala dia mirip loh melet-meletnya. Ya. Anyway, Pemprov NTT, Nusa Tenggara Timur, ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan juga Taman Nasional Komodo resmi menetapkan biaya kontribusi atau tarif masuk Taman Nasional Komodo TNK itu kan sebesar Rp3.750.000 dengan alasan konservasi yang ditunda ya. Lalu pertanyaannya, kalau mau ngomong tentang konservasi, sebenarnya tinggal berapa ekor sih komodo yang masih ada di alam bebas? Naturalis Guide di Taman Nasional Komodo, ini Bapak Haryono Abdullah, menyebutkan bahwa saat ini ada kurang lebih 1.700-an ekor komodo yang ada di pulau tersebut. Jumlah ini bisa naik dan juga bisa turun. Ya, faktor naik turunnya populasi komodo ini dipengaruhi oleh banyak hal ya guys ya. Namun yang utama adalah pakannya atau makannya dia. Jadi apabila pakan komodo seperti rusa dan babi hutan populasinya berkurang, maka populasi komodo juga akan ikut berkurang. Faktor selanjutnya adalah cuaca. Jadi cuaca ini berperan penting dalam proses penetasan telur komodo. Jika cuaca terlalu panas, telur komodo tidak akan menetas. Nah, tingkat kesuksesan menetas telur komodo sampai saat ini hanya 50% aja. Itu artinya dari 15 sampai 30 telur yang dihasilkan komodo betina, yang sukses menetas hanya setengahnya, guys. Dikit ya. 50% tingkat kesuksesannya. Iya, karena perlu diingat bahwa ini binatang purba, cuaca udah berubah, sekarang dia nggak terbiasa dengan cuaca saat ini kan. Dan masih menurut Bapak Haryono, jadi dari jumlah 1.700-an ekor komodo tersebut, komposisi antara jantan dan betinanya juga sebenarnya nggak seimbang ya. Saat ini perbandingan antara jantan dan betina di Pulau Komodo adalah 3:1. Jadi artinya untuk 1 ekor betina ini akan diperebutkan oleh 3 ekor pejantan. Maka kompetisi untuk perkawinan para komodo tersebut juga jadi semakin ketat. Hal itu juga jadi faktor mengapa populasi komodo bisa menurun. Ya, kalau kita bahas binatang komodo itu unik banget loh ya. Jadi selain betinanya banyak diperebutkan oleh pejantan, laku laris manis ya. Kita juga mau infoin ke beberapa fakta menarik soal hewan langka yang satu ini. Yang pertama, ini ternyata komodo memiliki kelenjar yang mengandung racun. Jadi di bagian bawah moncong atau rahang komodo itu rupa-rupanya terdapat kelenjar racun ya millennials. Inilah sebabnya manusia yang terkena gigitan komodo bisa mengalami penurunan tekanan darah hingga pembekuan darah. Mematikan bahkan Iya, bisa. mematikan banget, fatal banget pokoknya. Ya makanya kan kita suka dikasih lihat kan, itu maksudnya jaga jarak, jangan tahu karena dia bisa menyerang tiba-tiba. Ya, benar. Dan fakta kedua ini komodo mampu berjalan jauh dengan cepat ya. Wow. Meskipun memiliki tubuh yang berat gitu kan, dan dia itu panjang, tinggi dia itu. Faktanya hewan komodo ini mampu menempuh perjalanan sejauh 8 km per hari. Inilah alasannya mengapa reptil tersebut lebih suka tinggal di area yang luas. Dan selain itu, komodo juga bisa berjalan dengan kecepatan sampai dengan 20 km per jam. Ini cepat banget sih. Tapi sayangnya, komodo ini cuma bisa berjalan lurus. Dia Belok-belok gak bisa ya? Lu nggak tahu. Dia kategori melata yang itu kayak kalau dikejar buaya, dikejar komodo harus belok-belok karena dia nggak bisa belok-belok. Oke. Gak bisa. Oke, Tapi dia oke, bisa oke. berdiri.
Iya. Tinggi Tapi banget tetap kan aja nggak dia. bisa Nggak bisa jalan belok. belok. Lucu ya. Aku baru tahu ya, nggak bisa dia. Oke. Berarti dia normal. Setia. Iya, lurus soalnya. Lurus aja nggak belok-belok gitu kan ya. Oke, fakta ketiganya komodo ini ternyata berasal dari Australia guys. Benarkah komodo mulainya berasal dari Australia? Jadi kalau menurut Life Science, salah satu laman di bidang sains asal Amerika Serikat menyebutkan komodo memang pertama kali berevolusi di Australia. Namun sekitar 900.000 tahun yang lalu reptil itu bermigrasi ke wilayah Flores, Indonesia. Komodo ini bermigrasi karena air laut di negeri kanguru kala itu tidak cukup tinggi jika dibandingkan dengan pada saat ini, dan perbedaan ketinggian air itu bahkan mencapai 85 meter. Betul, karena selama 900.000 tahun yang lalu posisi Indonesia, Nusa Tenggara dengan Australia itu masih sangat dekat. Ya, Kan dulu makanya kita mereka satu bisa lempeng hijrah. kan. Iya, dan di satu sisi juga seperti yang tadi udah diinformasikan bahwa tingginya laut nggak kayak sekarang. Jadi mereka nyari yang tinggi di Nusa Tenggara. Gitu dan Makanya waktu itu mereka hijrah bareng-bareng ya. iya, bisa berdiri kali ya. Bisa berdiri. Lucu ya, ngebayangin dia berenang. Kepalanya kelihatan ternyata berdiri. Terus sebenarnya Oke, selanjutnya fakta keempat mengenai komodo, mereka ini juga punya indera penciuman yang kuat. Jadi komodo diketahui mempunyai kekuatan penciuman sampai dengan jarak 5 sampai 11 km, itu jauh banget. Dan mereka ini lebih mengandalkan indera penciuman mereka ketimbang indera penglihatan mereka. Meskipun mereka ini mempunyai penglihatan yang baik ya. Dan ketika lagi mencium, mengendus, komodo ini akan menjulurkan lidahnya jelup gitu. Karena ada efeknya juga tuh kayaknya, lidahnya dengan penciuman. wah, keren banget sih. Dan fakta kelima atau selanjutnya ini pernah menjadi maskot SEA Games, bener banget, di tahun 2011. Kalau kalian ingat itu adalah komodo ya guys ya. Jadi ketika pesta olahraga Asia Tenggara SEA Games digelar di Indonesia di tahun 2011, pemerintah menetapkan komodo sebagai maskot SEA Games. Maskot tersebut terdiri dari 2 komodo laki-laki dan perempuan yang diberi nama Modo dan Modi. Komodo waktu itu dipilih sebagai maskot lantaran merupakan hewan langka yang cuma ada di Indonesia. Selain itu pemerintah juga ingin mengenalkan komodo kepada masyarakat internasional. Dan itu sudah terwujud sekarang. Iya, semua juga tahu kalau komodo Komodo dragon itu asal Indonesia. Gitu, karena kalau Dan cuma ada di Indonesia. karena emang kalau mau ngomongin mengenai mitos-mitos dunia, naga itu ada loh di mitos satu planet bumi ini, selalu ada namanya mitos naga. Iya. Di Eropa ada, di Asia banyak gitu kan. Bahkan di Afrika itu juga ada mitos yang menyerupai mirip naga. Nah, kalau kita nyari makhluk yang mirip kan nggak ada. Yang paling mirip ya si komodo ini. Karena mungkin bentuk rahang, kepalanya. bentuk kepalanya kali ya gitu. Ya, Kalau naga kan badannya kayak ular. Makanya sebutannya adalah komodo dragon. Iya. Ini nih kayaknya nih komodo, evolusi naga saat ini jadinya komodo, ibaratnya kayak gitu. Udah ada perkembangan ya. Udah ada perkembangan. Udah ada perkembangan dari komodo guys. Hati-hati nih, kadang-kadang gue suka kepleset kodomo. Komodo. Itu mah produk kita waktu kecil kan gak sih? Dan ini kalau ngomong komodo juga, waktu itu ada acara di acara dari program TV Jepang. Program TV Jepang kan aneh-aneh. Iya, ada aja gitu loh. Mereka tuh aneh-aneh banget. Jadi, Pemikirannya kok ada ke situ bikin saya kayak rasa nih gitu. kenapa Taman Nasional Komodo lebih diketatkan oleh pemerintah. Saya rasa karena waktu itu ada program TV Jepang yang sekali lagi aneh-aneh mereka ya. Mereka Jadi, ke sana? Cewek muda di sana, syutingnya di sana. Iya, maksudnya di Dan Pulau Komodo. diperbolehkan di Pulau Komodo. Cewek muda seumur lu kali ya. Di belakangnya dipasang tali, ada daging gede di bawah. Oh my god, itu membahayakan. Terus si kan? cewek 3, 2, 1 lari jauh. Komodonya dipas. Dikejar dong. Ya dikejar. Wah gila. Dikejar, ada rangernya, cuman kan tetap itu Iya, menyeramkan ya. Itu membahayakan guys. Itu menyeramkan, Gitu. meskipun kita tahu komodonya akan makan dagingnya bukan orangnya, tapi kan tetap. Tetep aja kalau tetap kena gigitannya. Iya, jadi pas di ujung finishnya itu si ceweknya itu lari ke banyak orang, terus sama rangernya ditahan komodonya supaya komodonya tetap makan daging, jadi talinya dipotong juga. Jadi mungkin ini kali ya salah satu kenapa Taman Nasional Komodo lebih diketatkan gitu kan. Ya, ini kelakuan-kelakuan yang seperti ini yang tidak dibenarkan. Jadi yang lainnya kena efek yang nggak neko-neko Iya, ini gitu. salah satu contohnya. Yang waktu itu saya lagi Jangan gitu dong. Saya lagi browsing acara-acara TV Jepang yang lucu-lucu, tiba-tiba dikejar komodo. Ini udah pasti di sana, nggak mungkin di tempat lain. Iya, maksudnya
Ih emang kadang-kadang ya mereka suka ada-ada aja ya guys ya. Bikin permainan atau gamesnya tuh suka out of the box. Tapi emang Bener. ya nggak gitu juga sih, Komodo ditantangin guys. Makanya aneh banget. Nah, abis ini kita bakal balik lagi dan membahas fakta-fakta menarik seputar Pulau Komodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia, balik lagi sama kita berdua. Yes, welcome back to the show. Ya, Masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih balik ngomongin mengenai Taman Nasional Komodo. Tapi tepatnya kita bakal ngomongin mengenai Pulau Komodonya, karena siapa sih yang nggak kenal, nggak tahu dengan Pulau Komodo. Ini merupakan salah satu pulau di Indonesia yang letaknya persis di Nusa Tenggara Barat ya, dan ini menjadi tempat hidup satwa langka Komodo. Kalau sobat millennials mau melihat hewan langka ini, berikut kita punya fakta-fakta menarik dan tips yang harus diketahui ya. Yang pertama, ini merupakan warisan dunia yang dilindungi oleh PBB. Jadi guys, you should know bahwa Taman Nasional Komodo ini udah dijadikan situs warisan dunia oleh UNESCO sejak tahun 1991 ya. Taman Nasional tertua di Indonesia ini sudah berdiri sejak 6 Maret 1950 dengan luas 173.000 hektar. Taman Nasional Komodo mencakup beberapa wilayah seperti Pulau Komodonya, Pulau Rinca, dan juga Pulau Padar. Ya, yang selanjutnya fakta menarik berikutnya, rumah bagi si kadar raksasa dengan 3 mata. Tahu gak sih kalian kalau ternyata Komodo juga ada loh yang memiliki 3 mata? Baru tahu? Gue juga baru tahu ini. 3 mata, nggak Illuminati kan ya? Enggak. Oh, sebenarnya manusia juga punya 3 mata, satu lagi mata hati. Iya. Aduh, sensitif gak tuh ya? Oke, 2 mata kanan dan kiri digunakan untuk melihat. Berarti dia punya 2 mata kanan dan kiri satu. Sementara satu enggak kanan kiri kiri. tetap. Terus sementara satu mata lagi tidak terlalu tampak, terletak di area dahi. Oh. Dajal dong dia. Bukan sebagai pajangan aja ya guys ya, karena mata ketiga Komodo ini berfungsi sebagai sensor cahaya untuk mengetahui malam dan siang tanpa harus membuka kedua mata lainnya. Enak juga ya? Cuman gue serem ya kayak Dajjal di Oh iya, tengah. cuman enak juga ya, mata Dia ketiganya antara ada. Dajjal, Illuminati, Enggak, dia Komodo. Udah. apa dia orang ketiga? Oh, bisa jadi ya. Di antara Aduh. para betina, Ada ya kan? dia Ada orang ketiga. dia. Makanya kan perbedaannya 1:3, 1 betina, 3 Komodo jantan. Jadi kalau ada di mata tiganya itu ada di Komodo yang jantan, dia pura-pura begini padahal matanya lagi kering. Iya, lagi ngelirik kanan kiri jangan-jangan ya. Bisa Yoi. Oke, dan di Taman Nasional Komodo ini juga bisa ditemukan banyak padang rumput dan savana. Kebanyakan lokasi di Pulau Komodo dan Pulau Rinca adalah padang rumput savana yang mudah terbakar pada saat musim kemarau. Jadi di sana tuh dilarang banget merokok atau menyalakan api ya. Dan selain itu cuaca juga cukuplah panas di sana, jadi harus bersiaga dengan botol minum kalau mau berjalan-jalan mengunjungi pulau dan melihat kehidupan dari para Komodo. Ya, terus selanjutnya kalau kalian berkunjung ke Taman Nasional Komodo ini wajib banget pakai sepatu di Pulau Komodo ya. Selain spesies Komodo, Pulau Komodo, Rinca dan Padat ini di sana juga memiliki 12 jenis ular dan 3 diantaranya beracun ya. Contohnya ular hijau yang hidup di pohon. Kadang-kadang suka nggak kelihatan kan karena saru. Terus ada ular kobra guys. Kobra gitu. Dan ada Russell's viper yang hidup di lubang tanah padang rumput savana. Karena itu kamu harus berhati-hati dan tetap mengikuti instruksi pemandu wisata ya. Nah, untuk melindungi kaki kalian, makalah pakai selalu sepatu yang nyaman dan juga tertutup saat berjalan-jalan. Kalau perlu pakai sepatu apa tuh? Boot. Taktikal, sepatu boot, tinggi sepatu boot gitu ya. yang plastik tinggi segini juga nggak apa-apa. Yap. Oh iya, yang kalau banjir ya? Iya. Yang biasa Iya. kalau banjir. Iya, biar aman aja udah gitu ada. Kan nggak bisa matok gitu kan. Iya. Kalau dipatok hatinya Iya, gimana? dipatok hatinya sayang dong. Iya, saya nyaman Yo, Bang. nyaman dong. Dan fakta selanjutnya adalah kalau kita ke Pulau Komodo, di sana tuh kita bisa menyaksikan Komodo yang hidup berdampingan dengan masyarakat ya. Jadi konon dulunya masyarakat itu memanggil hewan Komodo dengan sebutan orah. Sebab ada cerita legenda antara Komodo dengan penduduk setempat. Dari legenda itulah membuat masyarakat setempat memperlakukan Komodo layaknya saudara. Hingga sampai sekarang, masyarakat pulau bersama-sama menjaga habitat Komodo agar tetap terjaga ya. Iya, dianggap manusia juga kalau saya dulu. Oh, oke ya sahabat manusia lah ya.
kelihatan. Terus ada fakta menarik berikutnya, ini ternyata di Pulau Komodo itu ada satwa-satwa unik juga. Nggak hanya komodonya aja, jadi selain sebagai habitat komodo, pulau ini juga menyimpan banyak ragam satwa yang unik-unik. Ada kuda liar, parimanta raksasa, sampai burung kakatua berukuran kecil berjambul kuning. Berukuran kecil semana ya? Baru lahir kali. Kalau jambul kuning sih normal, kakatua jambul kuning, Dia tapi ukurannya kecil. Baru lahir kali. Yap. Bisa jadi. Emang kecilnya nggak bisa gede. Iya sih. Dan selanjutnya ada aturan juga bahwa ternyata wanita yang sedang datang bulan lagi haid ini dilarang ke Pulau Komodo ya. Jadi ada baiknya perempuan yang sedang menstruasi untuk tidak berwisata ke kawasan Komodo. Kenapa? Hal ini karena akan menarik perhatian komodo yang sensitif pada aroma darah yang tidak segar. Karena memang diketahui ya, komodo itu bisa mencium bau darah dari radius 9 km sampai 11 km gitu kan. Dan bau darah tersebut juga disebut bisa memancing komodo untuk mendekat. Tapi tenang aja, hewan ini bukan binatang yang masuk kategori agresif karena dia tuh nggak akan langsung memangsa ketika mencium darah. Jadi ada baiknya meskipun tidak ada larangan resmi untuk ke Pulau Komodo saat lagi datang bulan, sekali lagi ada baiknya sebagai perempuan gitu kan, dan yang sedang mengalami datang tamu bulanan atau mengalami menstruasi untuk menjaga jarak dari komodo dan tetap dekat dengan guide atau pemandunya. Iya, aku pernah dengar sih. Kalau ini aku pernah dengar nih. Katanya ada larangan, maksudnya kalau perempuan lagi haid gitu, jangan dulu deh ke sana. Takutnya kita nggak tahu nih komodo kondisinya lagi seperti apa. Iya, mengganggu sensornya dia kan. Karena kan pasti kecium. Ada darah nih, dideketin gitu kan. Takutnya dia balik badan langsung nyari sumber baunya gitu kan. Atau kalau dia lagi diem-diem aja, nah masalahnya kalau dia lagi nggak diem atau lagi nggak kalem gitu kan, ngeri katanya gitu. Emang komodo tuh bukan binatang yang agresif, binatang agresif itu buaya. Buaya darat. Buaya di mana-mana agresif. Iya. Beda ya. Agresif di depannya. Jadi kalau udah kira-kira dapat apa yang dia mau mangsa, habis itu langsung jadi kadal, kabur. Kalau buaya tuh gitu, buaya tuh memang binatang yang agresif gitu. Semua juga tahu buaya binatang yang agresif. Kalau komodo tuh tidak, karena kalau buaya itu langsung makan. Kalau komodo itu kalau diperhatikan, nonton video-videonya, dia itu betul ngendus-ngendus, terus ngebunuh aja. Rusa tuh dibunuh dulu, tidak langsung dimakan. Iya, dia melumpuhkan dulu. Dilumpuhkan dulu, beda. Lumpuhkanlah ingatanku, oh bukan. Tentang dia. Jadi gue yang nyanyi. Lumpuhkanlah. Gak tau. Gue juga gak apa. Itu lagunya siapa? Geisha, bener. Gitu, bener, jadi Momo Geisha. Modelnya komodo tuh gini, mengendus-endus, terus mencangkrem. Iya, jadi kalau diperhatikan, biasanya tuh abis mengendus, kalau nonton video-videonya ya, dia tuh pertama lempar liur dulu, abis itu cakarnya keluar, dia cakarnya panjang banget. Iya. Abis itu baru kalau udah dicakar sama komodo, udah nggak bisa kemana-mana. Sama kayak dicakar singa, udah susah lepasnya. Oh, singa Masai. Singa beneran. Oh, singa. Kalau sama buaya kan masih bisa. Buaya kan tangannya kecil. Iya, sosokan aja gitu. Buaya tuh tangannya kecil loh, tapi ininya besar. Mulutnya besar banget iya, memang. Makanya janjinya juga besar. Apalagi kalau buaya kan suka yang di pinggir-pinggir sungai gitu membuka mulut kan. Gitu kan untuk jemuran gitu kan. Itu sebenarnya kalau wanita-wanita tertentu bisa mendengar suaranya. Gini. Hai sayang. Hai Ukti gitu. Gitu terus gini. Jangan lupa makan. Oh iya. Gitu. Iya. Buaya tuh ngingetin jangan lupa makan, nggak diingetin lagi jangan lupa minum. Makan nggak minum seret tahu. Iya, padahal kan kalau nggak diingetin sama ayam nggak bisa makan. Habis aku belum disuruh ayam. Iya, belum disuruh ayam. Geli nggak? Iya ayam. Itulah dia tadi sedikit cerita perbedaan buaya yang ada di darat dan ada di perairan ya. Perairan ya sama komodo juga. Dan perlu dicatat, buaya itu binatang yang setia, pasangannya cuma satu rata-rata. Oh iya, dia kalau sudah menikahi satu betina, dia tidak akan mencari betina yang lain. Iya. Beda dengan buaya yang ada di darat. Yang jalan dengan dua kaki beda. Iya gitu. Tapi kita ngomongin buaya. Kita ngomongin komodo. Ya, untungnya komodo nggak seganas itu juga. Ganas. Dia ganas tapi nggak seagresif buaya. Kalau buaya kan agresif disikap. Kalau komodo ini mematikan di air liurnya. Alias ucapannya. Oh iya, ucapannya. Berbisa, ucapannya beracun. Kalau buaya kan, hai Ukti, hai Ukti, gitu kan. Kalau komodo, kalem. Tiba-tiba, kalem, kamu gitu. mau aku imamin sholat gak? Iya gitu.
Habis itu ghosting. Habis itu gini, saya pulang dulu ya. Saya pulang dulu ya. Nggak balik-balik gitu. Jadi Sekian lebih pembicaraan. mematikan. Yap, komodo ya. Komodo. Sekian pembicaraan mengenai komodo yang udah mulai melebar kemana-mana. Iya karena kita jadi anaknya kan filosofi banget Iya. gitu ya, cocokologi Iya, gitu. sebenarnya kalau lebih ke kita. filosotoy sih, tapi nggak apa-apa filosofis juga. Ya kenawai. Kenapa ya nggak Kalau- apa-apa. Ya why oh why deh. Ya udah deh ya daripada kita nambah why oh why. Melebar gitu, kita bakal Melebar balik lagi deh. abis ini dengan informasi dan cerita dari dalam dan luar negeri. Tetap di Hai Indonesia, Bagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.